Keputusan Presiden AS Donald Trump yang menarik diri negaranya dari komitmen iklim Paris Agreement dinilai menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Pasalnya, Indonesia kehilangan donor terbesar untuk pendanaan transisi iklim dari proyek Just Energy Transition Partnership yang diinisiasi AS. Sementara Indonesia butuh dana jumbo untuk proyek energi baru terbarukan termasuk percepatan pensiun PLTU batubara yang selama ini jadi andalan. Upaya ambisius Indonesia untuk mencapai emisi nol bersih, net zero emissions, pada tahun 2050 menghadapi tantangan besar dengan keluarnya Amerika Serikat dari program Just Energy Transition Partnership, JETP, sebuah program pendanaan iklim global andalan. JETP yang ditandatangani pada tahun 2022 dirancang untuk mengerahkan 20 miliar dolar dalam pendanaan publik dan swasta guna mendukung transisi Indonesia dari sistem energi yang bergantung pada batubara ke sumber energi terbarukan rendah karbon. Kesepakatan ini bertujuan untuk mempercepat transisi energi di sektor kelistrikan, meningkatkan porsi energi terbarukan dalam jaringan listrik, dan membatasi emisi karbon dioksida pada 290 juta ton pada tahun 2030, berdasarkan tingkat emisi tahun 1990. Selain itu, program ini menetapkan tujuan jangka panjang untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050. Target-target ini sangat penting bagi Indonesia, tidak hanya untuk memenuhi komitmen iklimnya, tetapi juga untuk mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga bahan bakar global, mencapai penghematan biaya jangka panjang, dan meningkatkan ketahanan energi. Namun, keluarnya AS telah menimbulkan keraguan tentang masa depan program ini dan implikasi yang lebih luas bagi kerjasama iklim global. Program JTP merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk memodernisasi sektor energinya, menciptakan peluang ekonomi, dan memposisikan diri sebagai pemimpin regional dalam aksi iklim. Dengan beralih ke energi terbarukan, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada batu bara yang saat ini mendominasi bauran energinya dan memanfaatkan potensi energi surya, angin, dan panas bumi. Pergeseran ini tidak hanya akan mengatasi krisis iklim, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja di sektor energi hijau. Selain itu, program ini memfasilitasi transfer teknologi dan keahlian energi bersih dari negara-negara maju, memungkinkan Indonesia membangun infrastruktur energi yang lebih berkelanjutan dan tangguh. Namun, keberhasilan JETP bergantung pada dukungan internasional yang berkelanjutan dan implementasi domestik yang efektif. Yang keduanya dipertanyakan setelah keluarnya ASU. Keluarnya Amerika Serikat dari JETP merupakan kemunduran besar dan alasannya bersifat multifaktor. Salah satu faktor kunci adalah komitmen keuangan AS yang terbatas yang telah berjanji menyumbang 2 miliar dolar dari total 20 miliar dolar. Tetapi hanya menyalurkan 12 juta dolar pada saat penarikan diri. Kurangnya tindak lanjut ini mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam menyelaraskan prioritas politik domestik dengan komitmen pendanaan iklim internasional. Pada sebuah forum keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang diselenggarakan oleh CNBC Indonesia awal tahun ini, Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi, Bapak Hasyim, menyebut JETP sebagai program yang gagal, menekankan lambatnya penyaluran dana sebagai masalah utama. Yang baru yang terjadi setelah COP29 di Baku adalah kemenangan Donald Trump. Waktu itu sudah kita tahu ya, waktu kita di Baku dia sudah menang ya. Tapi bahwa waktu itu dia berjanji akan cabut dan keluar dari itu, waktu itu ancaman dan itu terwujud. Nah ini realita. Ada program-program JETP 20 miliar dolar, itu saya kira sudah pasti ikut dihapus oleh pemerintah Trump. JETP itu gagal, program gagal. 2 tahun berjalan, tadi tidak $1 pun dikucurkan oleh pemerintah Amerika. Banyak omon-omon ternyata. Sentimen ini menggarisbawahi kekecewaan yang dirasakan oleh pejabat Indonesia dan memunculkan pertanyaan tentang efektivitas implementasi program. Alasan lain yang mungkin untuk penarikan diri AS adalah perubahan prioritas pemerintahan Biden yang mungkin mengalihkan sumber daya ke inisiatif domestik atau internasional lainnya.
Meskipun pemerintahan Biden umumnya lebih mendukung aksi iklim dibandingkan pendahulunya, ia menghadapi tantangan domestik yang signifikan, termasuk polarisasi politik dan tuntutan anggaran yang bersaing. Faktor-faktor ini mungkin memengaruhi keputusan untuk mundur dari JETP. Selain itu, AS mungkin memandang program ini tidak efisien atau dikelola dengan buruk, yang menyebabkan penarikan diri. Persepsi ini bisa berasal dari lambatnya kemajuan dalam menyalurkan dana atau kompleksitas koordinasi upaya di antara banyak pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, investor swasta, dan organisasi internasional. Lingkungan politik yang lebih luas terkait mantan Presiden Donald Trump dan warisan administrasinya juga memberikan konteks penting untuk memahami penarikan diri AES. Selama masa kepresidenannya, Trump secara terbuka meragukan perubahan iklim dan mengkritik perjanjian iklim internasional. Ia menarik AES dari perjanjian Paris pada tahun 2017 dengan alasan bahwa perjanjian itu memberatkan ekonomi AS dan lebih menguntungkan negara lain. Administrasinya juga mencabut banyak regulasi lingkungan dan memprioritaskan kebangkitan industri batubara serta ekspansi produksi minyak dan gas. Kebijakan-kebijakan ini bertentangan langsung dengan tujuan program seperti JETP yang bertujuan untuk menghapus batu bara dan mendorong energi terbarukan. Jika Trump atau sekutunya terus memengaruhi kebijakan AS, baik secara langsung maupun tidak langsung, hal ini dapat menjelaskan keengganan untuk sepenuhnya berkomitmen atau tetap terlibat dalam inisiatif pendanaan iklim seperti JETP. Selain itu, perpecahan partisan dalam masalah iklim di AS dengan Partai Republik sering menentang program pendanaan iklim skala besar, mungkin berkontribusi pada keputusan untuk menarik diri. Kebijakan America First Trump yang menekankan pengurangan pengeluaran pemerintah dan memprioritaskan kepentingan domestik telah meninggalkan dampak yang bertahan lama pada pendekatan Partai Republik terhadap kerjasama internasional. Sikap ideologis ini mungkin membuat sulit secara politik bagi pemerintahan Biden untuk membenarkan dukungan berkelanjutan untuk JETP, terutama di tengah oposisi dari anggota Parlemen Republik. Penarikan diri AS memiliki implikasi signifikan bagi Indonesia dan upaya iklim global. Bagi Indonesia, hal ini menciptakan kesenjangan pendanaan sebesar 2 miliar dolar yang dapat menunda atau mengurangi proyek-proyek transisi energi yang kritis. Ini juga menyoroti risiko bergantung terlalu berat pada dukungan internasional yang dapat dipengaruhi oleh perubahan politik di negara donor. Setelah penarikan diri AES, Jerman mengambil alih peran kepemimpinan dalam JETP, berkomunikasi dengan pejabat Indonesia untuk menegaskan kembali komitmennya. Meskipun ini merupakan perkembangan positif, hal ini mungkin tidak sepenuhnya menggantikan hilangnya dukungan AS. Keterlibatan Jerman menunjukkan pentingnya kerjasama multilateral, tetapi juga menegaskan perlunya koalisi mitra yang beragam dan kuat untuk memastikan keberhasilan program. Selain itu, ketiadaan kepemimpinan AES dalam inisiatif iklim global merusak kredibilitas dan momentum program seperti JETP, berpotensi membuat negara lain enggan berkontribusi. AS secara historis merupakan pemain kunci dalam upaya iklim internasional dan penarikan dirinya mengirimkan sinyal yang mengkhawatirkan tentang komitmennya dalam mengatasi krisis iklim. Kurangnya kepemimpinan yang konsisten dari salah satu ekonomi terbesar di dunia melemahkan upaya global untuk memerangi perubahan iklim, terutama di negara-negara berkembang yang mengandalkan pendanaan internasional untuk beralih dari bahan bakar fosil. Bagi Indonesia, penarikan diri AS menjadi peringatan untuk memperkuat kebijakan domestik dan menunjukkan komitmen yang jelas terhadap pengembangan energi terbarukan. Ini termasuk meningkatkan kerangka regulasi, memberikan insentif untuk investasi swasta, dan mengatasi korupsi serta inefisiensi di sektor energi. Meskipun dukungan internasional sangat penting, Indonesia juga harus mengambil langkah proaktif untuk menyelaraskan kebijakannya dengan target iklim yang ambisius. Ketergantungan negara pada batu bara untuk energi dan pertumbuhan ekonomi mempersulit transisi, tetapi manfaat jangka panjang dari energi terbarukan, seperti penghematan biaya, ketahanan energi, dan penciptaan lapangan kerja, membuatnya menjadi upaya yang perlu dilakukan. Kementerian Luar Negeri Indonesia menekankan bahwa JETP hanyalah salah satu platform di antara banyak lainnya yang diikuti oleh Indonesia, menunjukkan bahwa negara ini tidak sepenuhnya bergantung pada program ini untuk transisi energinya.
Namun, tantangan yang terkait dengan JETP menyoroti perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan terkoordinasi terhadap aksi iklim. Ini termasuk memanfaatkan kemitraan internasional lainnya, seperti mekanisme transisi energi Bank Pembangunan Asia, dan mengeksplorasi model pendanaan inovatif untuk menarik investasi sektor swasta. Pada skala global, penarikan diri AS menimbulkan kekhawatiran yang lebih luas tentang masa depan kerja sama iklim. Ini menegaskan perlunya mekanisme akuntabilitas yang lebih kuat untuk memastikan bahwa negara-negara maju memenuhi komitmen keuangan mereka kepada negara-negara berkembang. Kurangnya kepemimpinan yang konsisten dari salah satu ekonomi terbesar di dunia melemahkan upaya global untuk memerangi perubahan iklim, terutama di negara-negara berkembang yang mengandalkan pendanaan internasional untuk beralih dari bahan bakar fosil. Taruhannya tinggi, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi seluruh planet, karena jendela untuk mengatasi krisis iklim semakin sempit. Sebagai kesimpulan, penarikan diri ASN dari program JETP merupakan kemunduran besar bagi upaya transisi energi Indonesia, tetapi juga menjadi pengingat akan tantangan dan kompleksitas kerja sama iklim global. Pengaruh warisan kebijakan iklim Trump dan lingkungan politik yang lebih luas yang ia bentuk kemungkinan berperan dalam keputusan untuk menarik diri, mencerminkan pergeseran dari prioritas aksi iklim. Bagi Indonesia, jalan ke depan melibatkan diversifikasi kemitraan, memperkuat kebijakan domestik, dan menunjukkan komitmen yang jelas terhadap pengembangan energi terbarukan. Bagi komunitas internasional, ini adalah seruan untuk menegaskan kembali komitmen terhadap pendanaan dan kerja sama iklim, memastikan bahwa program seperti JETP dapat mencapai tujuannya dan berkontribusi pada masa depan yang berkelanjutan bagi semua. Keberhasilan upaya ini akan menentukan tidak hanya kemampuan Indonesia untuk memenuhi target iklimnya, tetapi juga kapasitas komunitas global dalam mengatasi tantangan mendesak dan saling terkait dari perubahan iklim.